Halo, apa kabar untuk Leo? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua. Kali ini aku mau reading untuk Leo tentang energi kehidupan ya, baik dari segi karir, keuangan maupun asmara di bulan Mei. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, jadi nggak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Energinya bisa terbalik untuk khusus untuk asmara ya teman-teman, ini bisa terbalik dan vice versa, dan energinya bisa lebih cepat, lebih lambat, atau yang saat ini kamu hadapi dan sebelumnya pernah kamu hadapi juga. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi. Jadi ini aku lihat dulu untuk pesan ya, pesan untuk Leo di energi, keuangan dan rezeki. Oke. So, aku lihat dulu energi untuk Leo di sini. Oke, ada the moon, ada two of air, five of water. Sorry teman-teman. Oke. Page of Earth. Lalu di sini ada Ace of Water. So, untuk Leo, kita lihat dulu di prediksi untuk keuangan dan rezeki kamu ya. Karena di sini aku lihat ada clairvoyance. Oke. I am helping your spirit side. Berarti di sini intinya itu sebetulnya sudah apa ya, mungkin di bulan Mei ataupun ya energinya bisa lebih cepat ya, atau yang saat ini, intinya seperti itu. Aku lihat ada sesuatu dimana si Leo ini sendiri ya, atau kalian, jadi ini tidak semuanya, ada sesuatu yang harus kamu apa ya, intinya itu hati-hati juga dalam segi keuangan kamu ya teman-teman. Gini, karena aku juga lihat ada the moon di sini ya. The moon ini adalah sesuatu dimana kamu merasa ada apa ya, kita ngomong masalah ada sesuatu yang bikin kamu khawatir, ada sesuatu yang bikin kamu cemas, ada sesuatu yang bikin kamu bisa saja bingung. Karena gini, aku juga lihat ada two of air teman-teman. Ada sesuatu yang sesuatu hal ya, ada sesuatu hal, tidak semua kayak Leo ini mengalami masalah dalam hal keuangan ya, tetapi nggak ada salahnya tetap harus berhati-hati ya dalam segi finansial kamu teman-teman. Karena gini, dengan hadirnya two of air ini sendiri itu kayak ada suatu jalan, ada suatu hal ya, ada suatu hal atau ada suatu masalah di mana kamu bingung untuk menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi ya, atau bingung dengan ekonomi kamu, atau bingung dengan keuangan kamu. Mungkin kita ngomong masalah membaginya dengan yang membagi dengan tepat, atau gimana agar keuangan kamu ini bisa balance, atau kita ngomong masalah apa ya, membagi keuangan kamu ini dengan tepat, membagi keuangan kamu ini dengan benar. Nah ini loh,
Karena kehadiran Two of Air ini sendiri itu bisa saja kita mau masalah menghadapi situasi yang cukup sulit buat kamu. Nah ini ya, menghadapi situasi yang cukup sulit buat kamu, mempertimbangkan sesuatu. Nah ini loh, bisa saja dengan hadirnya Two of Air ini sendiri adalah mempertimbangkan segala sesuatu, tapi kamu bingung di sini. Apakah kamu harus begini atau begini? Ini yang pertama. Atau kita ngomong masalah membagi keuangan kamu dengan adil, atau membagi keuangan kamu ini dengan benar, ya. Katakanlah kamu ada pemasukan sekian, gimana kamu itu bisa pas buat ini, pas buat ini, pas buat ini. Nah, tetapi di sisi lain ada sesuatu yang benar-benar mungkin membutuhkan keuangan di sini. Nah, ya, ada sesuatu yang benar-benar membutuhkan keuangan di sini, tetapi kamu udah kayak dapat pos-posnya lagi gitu loh. Kamu sudah, ini udah kayak ini udah kayak gini, udah kayak gini, udah pas. Tetapi ujung-ujungnya, nah, ada pengeluaran tak terduga, bisa juga seperti itu, ya. Atau bisa saja tidak sesuai dengan pemasukan kamu. Nah, ini juga bisa ya teman-teman. Makanya di sini aku melihat Five of Water, ya. Kayak situasinya ini, kita ngomong masalah seharusnya ini buat ini tapi kamu nggak bisa. Nah ini loh, seharusnya ini buat ini tetapi kamu nggak mampu. Atau sesuatu yang seharusnya, katakanlah kita ngomong setelah ini kan mau lebaran ya teman-teman, katakanlah ini setelah ini mau lebaran, kamu sudah membagi ini, ternyata ada beberapa yang harus kamu bagikan tapi kamu nggak bisa. Bisa juga seperti itu. Jadi kayak sedih juga, terus nyesel juga. Nah ini ya, kita ngomong masalah I'm helping you spiritual sign to awaken full so you can clearly. Jadi di sini intinya itu, sebelum kamu melakukan sesuatu, ada sesuatu yang harus kamu pertimbangkan. Ada sesuatu hal yang harus kamu pertimbangkan dari segi ekonomi kamu. Ya, mana yang katakanlah mana yang perlu, mana yang tidak. Nah, ini ya. Karena gini, teman-teman, jangan sampai kita ngomong masalah the moon ada Five of Water, jangan sampai nyesel di belakangnya, ya. Mungkin ada sesuatu yang perlu kamu pertimbangkan di sini. Jangan sampai menemukan jalan buntu. Apa yang harus kamu lakukan ini kayak, aduh, gua nggak tahu apa yang harus gua lakukan nih. Gua nggak tahu apa yang harus gua lakukan dalam ekonomi gua nih. Gua harus kayak gimana nih? Jangan sampai seperti itu. Berarti intinya apa? Bener-bener kita ngomong masalah gini. Ada sesuatu yang kita ngomong masalah reality ya, kita ngomong masalah reality hidup aja. Banyak teman-teman yang pemasukannya sama, ya, katakanlah kita ngomong sama-sama single, sama-sama pendapatannya yang sama, tetapi yang satu bisa, kenapa satu yang nggak bisa? Nah ini, ya, ini loh. Di sini intinya jangan pernah merasakan ketakutan, ya. Aku lihat ada ketakutan atau bahkan kebimbangan dalam ekonomi kamu. Nah ini, ya. Sehingga kamu di sini bingung apa yang harus kamu lakukan. Ujung-ujungnya nanti kamu merasa sedih atau merasa kayak nyesel. Jangan ya teman-teman. Segala sesuatu harus kamu pikirkan secara bening atau secara clear. Kamu harus tenangkan pikiran kamu. Jangan sampai, aduh nanti kalau aku dapat segini, ini kalau aku nggak bisa beli ini gimana? Kalau aku nggak bisa kayak ini kayak gimana ya? Nanti aku nggak bisa ngasih ini gimana ya? Nah ini bingung. Aduh, pendapatan cuma segini, apa bisa ya? Apa buat kedepannya mampu nggak ya? Nah, ini loh, kadang-kadang ada situasi yang semacam itu. Aduh, pendapatan cuma segini, ini bisa nggak ya gua? Aduh, gua padahal mau kayak gini, ini mampu nggak ya? Berarti ada sistem di mana yang perlu, mana yang tidak. Kalau kamu ingin membeli sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu ini, ada sesuatu yang harus kamu kurangi. Ya, dari kita ngomong masalah anggaran-anggaran yang lain. Nah ini loh, aku melihat kayak gimana caranya agar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bisa juga seperti itu. Dan ada beberapa dari teman-teman yang merasa, aduh bisa nggak ya gua, aduh sanggup nggak ya gua, aduh bisa nggak ya, nanti jangan-jangan nanti kalau kayak gini gimana ya, nanti jangan-jangan kalau si ininya minta ke gua gimana ya, nanti kalau jangan-jangan ininya kayak gini gimana ya. Nah ini, ya, aku melihat ada situasi seperti itu juga dari beberapa dari keuangan Leo. Tetapi intinya, ya,
memang di sini jangan sampai ini terjadi. Jadi benar-benar kamu harus tahu, kamu harus benar-benar percaya bahwa kalau situasi sebetulnya gini, kita juga terhubung dengan alam, kita juga terhubung dengan Tuhan. Ya, kalau kita merasa takut dalam melangkah atau kita merasa takut bahwa kalau nggak cukup, akhirnya nggak cukup. Kalau kita berpikir secara tenang, kalau kita berpikir secara intinya itu fokus ya, kalau kita bisa fokus, kita tenang, mengurangi yang namanya kecemasan diri, kita tahu kok apa yang harus kita lakukan. Nah ini loh, kalau kita cemas, intinya gini, kalau kita cemas, takut, terus bingung, akhirnya tambah bingung. Apa yang kita lakukan akhirnya kayak, aduh gue harus kayak gimana nih, bingung sendiri. Akhirnya muncul two of air. Ujung-ujungnya nanti begini lagi, nggak enak ya. Nah ini, jadi untuk menghindari segala sesuatu ini, maka yang dibutuhkan adalah pikiran jernih, tenangkan diri, tenangkan pikiran. Akhirnya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah ini loh, ya. Tapi memang di sini intinya untuk energi keuangan kamu, Leo ya, segala sesuatu tergantung dari kamu bagaimana kamu mengatasi situasi ini, ya. Karena aku merasa bahwa dengan hasil tebaran ini untuk Leo ya, bisa saja berhati-hatilah dengan biaya-biaya yang akan kamu keluarkan atau anggaran-anggaran yang akan kamu keluarkan ya, karena situasinya bisa mendadak. Lah ini loh, ada two of air yang nanti bikin kamu bingung di sini ya. Nah ini, jadi tetap berhati-hati dengan biaya-biaya yang mendadak, mendesak, tiba-tiba. Oke, jadi itu ya buat energi keuangan Leo. Tetap berhati-hati dengan keuangan kamu karena kemungkinan ada prediksi anggaran di luar rencana kamu. Nah, anggaran di luar rencana kamu di sini ya. Oke, lanjut di segi karir, bisnis ataupun di studi kamu ya. Kita mau masalah general. Oke, relationship harmoni berarti intinya yang dibutuhkan adalah suatu kerjasama. Itu yang pertama. Ya, yang kedua fokus. Nah, ya, yang ketiga bagaimana kita bisa menempatkan diri, ya, bagaimana kita bisa menempatkan diri, baik diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Intinya dengan hadirnya relationship berarti bagaimana kita terhubung dengan orang-orang di sekitar kita ya teman-teman. Bagaimana kita itu mampu bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Makanya dengan hadirnya relationship harmoni ini ada suatu pesan buat kalian. We angel are opening to hear of everyone. Jadi mulailah untuk melihat, ya, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, mulailah untuk memahami dulu kenapa situasi-situasi di lingkungan kalian. Oke, kita lihat ada Page of Earth, ada Ace of Water, ada Strange. Oke, ada Ace of Water. Kalau ngomong masalah Ace of Water juga tentang ini loh teman-teman, tentang friendship ya. Kita ngomong tentang friendship, kita ngomong masalah tentang sesuatu hal yang baru. Nah, sesuatu hal yang baru atau emosional yang baru. Di sini aku melihat dengan hadirnya Page of Earth ini sendiri adalah bagaimana kamu ini kayak fokus. Kamu lagi fokus-fokusnya mungkin dari segi karir kamu di sini, ya. Aku melihat ada situasi baru, ya, emosional baru. Aku kalau melihat ada emosional baru ini bisa plus bisa minus ya. Nggak tahu, ada emosional yang akan mempengaruhi kamu di sekitar memang karir kamu ya, karir kamu, usaha kamu ataupun di segi studi kamu akan ada emosional baru ya. Emosional itu kita ngomong masalah perasaan, kita ngomong masalah feel ya. Di sini aku melihat ada suatu feel yang baru yang akan kamu dapatkan di sini. Dan di sini kamu kayak beberapa dari Leo fokus. Beberapa dari Leo di sini juga berusaha ya dari segi karir kamu, segi apa ya, studi kamu. Di sini ada beberapa dari Leo berusaha untuk fokus mempelajari sesuatu hal yang baru, atau kita ngomong masalah memanage ya, memanage apa ya namanya, waktu.
Nah, dengan hadirnya Page of Earth ini sendiri, ada Ace of Water dan Strange, intinya gini, ada sesuatu hal yang harus kamu fokuskan juga, tetapi pertimbangkan segi-segi yang lain. Contohnya kita ngomong masalah waktu, kita ngomong masalah kesehatan, kita ngomong masalah yang lain-lain. Dengan hadirnya Page of Earth ini sendiri, ya, beberapa dari Leo harus bisa memanage waktu kamu juga dengan baik. Nah, ya, memang beberapa dari kamu berusaha untuk fokus, tapi nggak ada salahnya kamu bisa untuk memanage waktu kamu. Kapan untuk istirahat, kapan waktu untuk kerja, kapan waktu untuk ini. Nah, ya, sehingga kamu akan mengalami situasi perubahan dari segi emosional kamu. Kalau kamu menekankan diri kepada selalu menyibukkan diri atau selalu segala sesuatu tentang karir, bisnis, ataupun studi kamu, ini bisa berdampak di emosional kamu sendiri di sini untuk Leo, ya. Makanya kita ngomong masalah relationship harmoni itu, kita ngomong masalah kerjasama. Kita juga ngomong masalah relationship harmoni itu adalah untuk diri kita sendiri. Mungkin beberapa dari Leo ini lagi bukan terguncang ya. Jadi kayak emosionalnya juga lagi kurang ya, intinya itu kayak lagi bagaimana ya, kurang stabil, bisa juga seperti itu. Nah, nggak ada salahnya ya di sini untuk bisa menata di waktu kamu ya, karena aku juga melihat ada strange itu kamu ya Leo ya, berusaha untuk bertahan, atau kita ngomong masalah ingin keluar dari mau sampai kapan kamu ini, kayak dari pagi mungkin sampai malam, pagi sampai malam. Kadang kamu belum bisa kayak malam datang tiba-tiba capek, malam datang tiba-tiba capek. Nah, saat ada waktu, gunakan waktu-waktu yang penting atau waktu-waktu yang ada ini untuk orang-orang terdekat kamu atau orang-orang yang ada di sekitar kamu di situ ya, atau minimal untuk diri kamu ya. Nih, dengan hadirnya Page of Earth ini sendiri ya, sehingga kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang baru ya, situasi yang baru. Oke, jadi dengan hadirnya relationship harmoni ini sendiri, bagaimana kamu terhadap orang-orang di sekitar kamu, entah itu teman-teman kamu di kantor, teman-teman kamu di studi kamu, ataupun kita ngomong masalah klien-klien kamu, atau kita ngomong hubungan bisnis ya di sini. Sehingga kalau kamu bisa kerjasama yang baik di sini, segala sesuatu bisa lancar ya teman-teman. Sehingga kamu di sini nggak harus fokus aja di karir, yang lainnya terbengkalai. Nah, jangan ya. Nah, di sini kamu sebetulnya ingin sih nggak kayak gitu terus ya situasinya. Ada beberapa dari kamu tuh kayak mengalami rasa jenuh, bisa juga. Tapi mau bagaimana lagi? Mungkin kamu di situasi yang memang itu yang harus kamu lakukan ya. Berarti ada sesuatu yang harus kamu pertimbangkan di waktu ya. Nah, ini oke. Jadi itu buat segi karir, keuangan buat Leo. Kita kembali untuk segi di asmara kamu. Oke. Jadi untuk segi asmara ini aku nggak tahu apakah ini untuk apa ya. Ini general banget ya teman-teman untuk segi asmara. Jadi ini bisa buat kamu untuk single, couple, apa yang lainnya. Oke. Give your relationship a chance. Oh, kerjasama dalam hubungan, ya di sini intinya. Atau inti dari segi apa ya? Kita ngomong masalah kesempatan. Entah itu pasangan kamu yang ingin kesempatan lagi sama kamu, atau kamu yang ingin diberikan kesempatan lagi dengan seseorang ya. Intinya di sini tentang kesempatan atau kerjasama buat kamu dengan pasangan kamu. Bagaimana kamu bisa bekerja sama yang baik, balance ya, intinya kayak gitu. Jadi segala sesuatu tentang take and give juga ya, tentang take and give. Atau kita ngomong masalah itu tadi tentang mungkin kamu masih berharap dengan seseorang ya, atau bahkan seseorang ini masih berharap bisa sama kamu. Oke, aku cek dulu di sini untuk prediksi ya. Wow, Leo, ada yang sedih di sini, ada yang baru putus.
Oh, wow. Aku nggak tahu ya, karena gini. Kalau aku melihat dari situasi ini itu kayak kita ngomong masalah nggak harus tentang berkhianat ya. Jadi kayak entah kamu, karena ini bisa terbalik ya. Jadi kalau kita ngomong masalah entah kamu, entah itu pasangan kamu atau seseorang ya. Jadi aku melihat ada salah satu dalam situasi ini merasa bahwa nggak tulus dalam hubungan. Nah ini loh, ngomong masalah nggak tulus dalam hubungan di sini, ya. Sehingga di sini kalau kita ngomong masalah nggak tulus, kalau ngomong masalah nggak sayang, kita ngomong masalah kalau nggak care, atau kita ngomong masalah apa ya, intinya itu situasi dimana beranggapan bahwa salah satunya, intinya itu kayak jangan-jangan kamu ini kayak ke aku ini cuman kayak gini lagi. Nah ini loh, bisa juga seperti itu ya. Sehingga apa, kita ngomong masalah tentang suatu take and give-nya akhirnya kurang. Kita ngomong masalah pokok permasalahan di sini adalah take and give yang kurang, ya. Sehingga salah satunya beranggapan bahwa ada seseorang di luar sana, atau kita ngomong masalah beranggapan bahwa pasangannya nggak serius, pasangannya nggak benar-benar sayang, atau seseorang ini benar-benar nggak tulus. Nah ini loh, karena salah satu atau inti dari suatu permasalahan di sini adalah tentang suatu kerjasama, tentang take and give. Nah ini kita lihat di sini ya, work on your partnership. Kalau dalam situasi dalam hubungan ini tidak ada kerjasama yang baik, sehingga menimbulkan yang namanya apa? Suatu pemikiran dari salah satunya. Itu tadi, beranggapan bahwa ya salah satunya ini nggak setia, salah satunya ini atau sayangnya hanya sekedarnya, sayangnya ini nggak tulus. Nah ini loh, sehingga mengakibatkan yang namanya hubungan ini putus, mengakibatkan salah satunya harus mengakibatkan salah satunya ini pergi, mengakibatkan putus hubungan, ya. Ujung-ujungnya apa, bingung di sini apa yang harus dilakukan. Kita ngomong masalah The Hangman ini tentang sudut pandang yang berbeda, ya. Katakanlah Leo, seperti aku bilang tadi, di saat aku reading tentang energi karir, ya, itu kayak seumpama kamu sibuk banget ya teman-teman, kamu sibuk banget sehingga kayak nggak bisa meluangkan waktu dengan pasangan kamu, katakanlah seperti itu, ya. Sehingga mengakibatkan pemikiran mungkin pasangan kamu atau seseorang itu kayak, orang ini bener-bener sayang gak sih sama gua, kok sampai kayak gitunya, sampai kerja terus, sampai nggak ada waktu sama gua, bener gak sih orang ini tulus. Nah kita ngomong masalah sudut pandang yang berbeda. Mungkin kamu merasa bahwa gua sibuk bukan karena gua nggak sayang, gua seperti ini bukan karena gua nggak sayang, karena gua bener-bener sibuk. Tetapi yang satunya berpikiran lain. Nah ini loh, ya, dampaknya juga ke situ. Nah, kalau kita ngomong masalah give your relationship a chance, ya, semoga saja memang di sini ada kesempatan untuk kalian, ya, ada kesempatan. Memang kalau ini kita ngomong masalah kesempatan, semoga saja memang ada kesempatan. Berarti yang harus dirubah apa? Pola pikir. Nah ini loh, pola pikir. Bahwa yang satunya merasa gue sibuk gara-gara gue juga pingin ke depannya, nanti toh untuk kamu. Yang satunya berpikir bahwa gue itu butuh kamu bukan hanya masalah duit aja, gue butuh lo itu, gue mau sama lo itu bukan karena itu aja, gue juga butuh perhatian dong. Nah ada yang seperti itu juga. Jadi kita ngomong masalah sudut pandang yang berbeda di sini ya teman-teman. Ini juga yang mengakibatkan apa? Perbedaan inilah yang mengakibatkan bisa retaknya suatu hubungan. Nah buat teman-teman kalau memang menghadapi situasi ini, nggak ada salahnya kalian saling berbicara satu sama lain, ya, biar ditengahin, biar enak. Dari satunya jangan juga kerja terus, salah satunya juga harus bisa memanage waktu. Nah ini loh, ya, kita juga harus tahu bahwa memanage waktu itu penting. Mana buat kerja, mana buat waktu untuk ini. Nah kalau katakanlah entah kamu atau pasangan kamu yang selalu sibuk, ya, berikan waktu yang
kira-kira aku bisa hubungi kamu kira-kira jam sekian, atau minimal kalau memang pasangan kamu membutuhkan perhatian kamu di sela waktu kamu, nggak ada salahnya untuk memberikan suatu perhatian, entah itu berupa chat atau yang lainnya ya teman-teman. Jangan fokus terus ya. Nah ini bisa juga seperti itu. Itu salah satu dari tips ya buat teman-teman di luar sana. Kecuali kalau memang benar-benar sibuk, nah yang salah satunya harus benar-benar bisa memahami. Nah ini ya, luangkan waktu mungkin malamnya. Kalau tidak bisa pagi sampai sore, mungkin malam luangkan waktu dengan pasangan kamu. Luangkan waktu mungkin untuk pacar kamu di situ ya. Semoga saja memang masih ada kesempatan untuk kalian, bagi kalian yang sudah terpaksa putus hubungan di sini. Ya, semoga saja. Oke, so sekali lagi itu buat teman-teman di luar sana, aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.